Itu kita sudah membahas tentang mari berbagi pengalaman diri. Salah satu contohnya adalah ada yang bilang dimandiin sama ibu, dimandiin sama ayah, dimandiin sama kakak, atau dimandiin dengan mandi sendiri. Mandi sendiri. Nah, itu bagian daripada pengalaman diri anak-anakku semua. Pengalaman diri itu ada banyak macam. Ada banyak macam ya, pengalaman diri itu. Pengalaman diri itu ada banyak macam. Nah, salah satu pengalaman diri yang Bapak alami itu adalah pengalaman diri yang menyenangkan. Nah, anak-anak pun juga pasti begitu. Nah, maaf ya Pak, tadi kepencet lift. Oh iya, nggak apa-apa Pak. Nah, baik. Bapak ulang ya. Jadi, pengalaman diri itu ada yang baik dan ada yang tidak baik, atau ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Nah, pengalaman-pengalaman diri itu dapat anak-anak ungkapkan, bisa lewat cerita dan lain sebagainya. Nah, ini akan kita pelajari atau kita akan bahas dalam materi ini. Nah, apa sih yang kita mau pelajari daripada berbagi pengalaman diri ini? Nah, yang akan kita pelajari daripada pengalaman diri ini adalah berbagi pengalaman diri ini adalah tentu pengalaman itu ada yang menyenangkan dan ada yang tidak menyenangkan. Nah, untuk itu kita maksudnya harus berbagi, menceritakan. Berbagi itu maksudnya menceritakan. Bukan berbagi kue ya, enggak. Berbagi itu sama dengan kita menceritakan. Nah, jadi kita menceritakan tentang pengalaman tersebut. Nah, pengalaman tersebut, misalkan pengalaman yang baik, kita bisa ambil sebagai pelajaran. Pelajaran, hikmah itu sama dengan pelajaran, bisa sama dengan pelajaran. Nah, misalkan pelajaran yang enggak baik, yang tidak baik nggak perlu dicontoh. Kalau pengalaman yang baik perlu dicontoh. Nah, itu pentingnya kita berbagi pengalaman diri. Nah, selanjutnya kalian coba perhatikan. Nah, di sini pengalaman diri. Pengalaman diri itu dibagi ke dalam dua bagian, yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Selanjutnya, tergantung bagaimana anak-anak mengungkapkan pengalaman tersebut. Terus yang berikut adalah cara mengungkapkan pengalaman itu bisa lewat bercerita, bisa lewat dengan memperlihatkan foto, bisa dengan menulis. Nah, jadi ada banyak macam. Nah, tadi salah satu contohnya itu adalah bercerita. Bercerita ya, kita sudah melakukannya dengan bercerita. Ada juga yang menulis. Nah, selanjutnya pengalaman yang menyenangkan. Nah, ini pengalaman yang menyenangkan ya. Libur sekolah telah selesai. Tata harus masuk sekolah. Tata rindu teman-temannya. Tata akan berbagi ceritanya liburan ke puncak. Nah, salah satu contoh daripada pengalaman yang menyenangkan itu seperti ini. Dia pergi ke puncak, dia menceritakan pengalaman dia. Pengalamannya si Tata. Nah, selanjutnya, ayo mari kita bernyanyi bersama-sama. Itu nyanyinya, naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali. Naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Nah, itu adalah salah satu contoh daripada kita menceritakan nyanyian yang mengungkapkan pengalaman kita waktu kita berlibur, kita naik ke puncak misalkan. Nah, selanjutnya Tata gembira sekali karena sangat menyenangkan liburannya ya.
Nah, kamu tentu punya pengalaman. Nah, nanti kita akan berbagi pengalaman liburan atau berbagi cerita selama anak-anak libur itu ngapain saja. Nah, selanjutnya, amatilah kalimat ini. Pernahkah kamu bertamasya? Nah, nanti kita akan menceritakan pengalamanmu. Kalian harus bisa mengungkapkan pengalaman kamu. Dengan siapa kamu pergi? Nah, bagaimana rasanya bertamasya itu menyenangkan atau tidak? Nah, misalkan tidak menyenangkan, kalian harus bisa menceritakan itu di depan teman-temanmu dan gurumu. Tunjukkan kenanganmu. Nah, selanjutnya bagian B, pengalaman yang tidak menyenangkan. Nah, kalian perhatikan di sini, anak-anakku semua. Ini Tata punya pengalaman yang tidak menyenangkan. Nah, apa sih pengalaman Tata yang tidak menyenangkan? Kalian coba perhatikan. Tata rajin membantu ibu memasak di dapur. Kita bisa lihat ya. Ini di sini, kalian lihat. Ini si Tata dan ini ibunya. Nah, Tata rajin membantu ibu memasak di dapur. Tata sangat senang memasak. Nah, garam di dapur habis. Nah, garam di dapur itu tiba-tiba habis. Terus ibu menyuruh Tata untuk membeli garam di warung. Nah, warung Bu Ani. Warung Bu Ani itu di mana? Di seberang jalan. Di sebelah jarang ya. Tata tersandung. Pada saat berbelanja itu Tata tersandung. Jatuh, kaki dan tangannya luka, lecet. Nah, kembali ke rumah, Tata mengadu kepada ibu, Bu, tanganku sakit, jatuh. Nah, akhirnya ibu obati. Nah, kata ibu, lain kali kalau berjalan itu hati-hati. Jangan sampai terantuk lagi. Nah, itu adalah contoh pengalaman buruk atau pengalaman yang tidak menyenangkan dari Tata. Nah, dari sini aku tahu bahwa belajarlah dari pengalaman-pengalaman, dan pengalaman adalah guru terbaik. Loh, kok pengalaman adalah guru terbaik, Pak? Nah, contoh kayak Tata tadi. Tata kan jalan ke warung untuk membeli garam. Tiba-tiba jatuh di tengah jalan. Nah, pada saat jatuh itu, Tata menyadari, aduh ternyata aku kalau jalannya nggak hati-hati, bisa jatuh lagi. Nah, di kali berikutnya, maksudnya di bagian berikutnya lagi, di hari berikutnya, Tata jalannya hati-hati, biar nggak jatuh. Nah, makanya disebut pengalaman adalah guru terbaik. Selanjutnya, cara mengungkapkan pengalaman. Nah, bagaimana sih Pak cara mengungkapkan pengalaman? Nah, anak-anak di dalam kelas 1 itu ada 4 orang. Ada Xavier, ada Kenji, ada Rio, ada Lionel. Nah, jadi cara untuk bagaimana anak-anak mengungkapkan pengalamannya itu adalah dengan cara menceritakan pengalaman tersebut kepada teman. Aku tuh dulu pernah jatuh loh di sini, atau aku tuh dulu pernah jatuh ke dalam lubang loh, aku pernah terantuk loh. Nah, kalian harus bisa menceritakannya kepada teman dulu, berani untuk mengungkapkan. Nah, bercerita. Tata punya pengalaman. Nah, Tata senang bercerita kepada teman-teman, ayo kita dengarkan. Nah, ini kalian perhatikan. Tata suka menanam bunga. Ini contohnya ya, si Tata. Si Tata sudah menceritakan tentang pengalaman dia. Pengalaman dia waktu dia menceritakan tentang pengalamannya di depan teman-temannya. Kalian coba perhatikan, Tata suka menanam bunga. Bunga Tata beraneka ragam. Ada mawar, ada melati, ada bunga matahari. Nah, itu kenapa? Karena Tata tuh dasarnya rajin. Rajin menyiram bunga, memberi pupuk, merawat tanaman. Nah, pada akhirnya
di lingkungan rumah Tata tuh banyak sekali bunga. Nah ini, Tata suka menyiram bunga. Kalian bisa lihat, perhatikan. Bunga Tata bermekaran, baunya harum. Tata bahagia sekali. Nah karena rajin menyiram tadi, akhirnya bunga Tata tumbuh bermekaran. Nah kita lanjut. Memperlihatkan foto. Tadi kan dengan bercerita. Meduk yang kedua memperlihatkan foto. Kalian perhatikan. Ya, kalian perhatikan di sini memperlihatkan foto. Oke, nah liburan yang lalu Tata bersama-sama ke puncak. Udaranya sangat sejuk, pemandangannya sangat indah, jalannya berkelok-kelok, maksudnya berbelok-belok ya. Tepi jalan sangat rindang, banyak pohon cemara. Tata sangat senang. Lihat, Tata membuka album yang menunjukkan foto itu kepada teman-teman. Nah, itu bagian daripada kalian menceritakan pengalaman diri. Tadi kan pertama bercerita, dan sekarang memperlihatkan foto. Nah, selanjutnya menulis. Nah, Tata suka menulis. Tata menulis di buku harian. Simak pengalaman yang ditulis Tata hari itu. Hari itu, Minggu, Tata belajar naik sepeda. Tata belajar di halaman rumah. Tata belajar dengan Hasan. Tata mengayuh sepeda, mendayung sepeda. Kak Hasan melepaskannya dan Tata jatuh dari sepeda. Tapi Tata tidak putus asa. Kini ia mengayuh sepeda. Ia selalu mengingatnya. Pengalaman itu ia tidak lupa. Dia menulisnya. Nah, itu menulis. Jadi ada 3 hal yang sudah kita pelajari, yakni mengungkapkan pengalaman dengan bercerita, mengungkapkan pengalaman dengan melihat foto, mengungkapkan pengalaman dengan menulis. Nah, kini anak-anak sudah tahu ya, pengalaman yang anak-anak dapat itu bisa disampaikan lewat cerita, bercerita, foto, dan tulisan. Seperti itu. Nah, sampai di sini pembahasan kita tentang membagi pengalaman diri sudah selesai. Jadi Bapak harap anak-anak bisa memahami materi hari ini dengan baik.